Halo guys, selamat datang kembali di Kreatif Film. Saya akan menceritakan kembali film-film ini berjudul Spirit of Gaming. Film ini membuat kalian merinding dan gak tega buat melihatnya. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini, dijamin bikin kalian merinding sobat plus sedih, apalagi didukung dengan akting dari Ciami dari aktris Kang Hana, yang juga pernah berperan di drama Startup. Secara singkat, Spirit of Gaming bercerita, para gadis muda, yang dipaksa untuk memuaskan rudal para tentara Jepang. Buat kalian yang penasaran, relakskan dulu pikiran kalian, cari posisi duduk yang nyaman dan film mulai dengan diperlihatkan gadis-gadis pink, yang sedang bermain di sekitar hutan, dan gadis yang ini, bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka, tapi karena masih polos, mereka gak merasa curiga sama sekali. Setelah bermain, Jungmin dijemput ayahnya di sawah, keduanya pulang bersama dengan hati gembira. Terhadap tentara Jepang, yang baru saja tiba di desa mereka, esok ya ketika Jungmin baru saja pulang usai bermain, ia baru saja melihat tentara Jepang baru saja berdiri di depan rumahnya. Ternyata mereka mencari Jungmin, dan berniat membawanya pergi secara paksa. Merasa tak punya pilihan dan ibunya Jungmin pun sedang memberikan uang dan jimat keselamatan kepada Jungmin. Sebelum para tentara mengambil putrinya itu, di dalam kereta sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Jungmin juga berkenalan kepada seorang gadis yang bernama Yang He. Ternyata usia keduanya hanya beda setahun. Jungmin berumur 14 tahun, sedangkan Yang He berumur 15 tahun. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di China. Di sana mereka disambut oleh tentara Jepang, yang sedang bertugas di negara itu, lalu mereka naik ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sesuainya di tujuan mereka dikumpulkan, di suatu ruangan. Rupanya, rata-rata umur mereka hingga 15 hingga 16 tahun, karena Jungmin masih berumur 14 tahun, ia pun dibawa ke suatu tempat tertutup. Di sana serabi lempit Jungmin, diperiksa untuk memastikan kalau ia gak punya penyakit apapun. Selanjutnya ia dimandikan dan dimasukkan di dalam kamar tentara Jepang. Gak lama kemudian seorang tentara masuk dan memaksa Jungmin untuk bercocok tanam dengannya. Jungmin mencoba memberontak, tapi pria itu gak segan-segan untuk memukulnya. Sayang banget ya, pas zaman ini belum ada FBI. Selain Jungmin, gadis-gadis yang lain ikut dipaksa untuk bercocok tanam kepada tentara sange itu. Esoknya, ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang sekumpulan pria dari Korea Selatan, yang langsung menembaki mereka. Orang-orang Korea itu kewalahan menghadapi tentara Jepang, mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu, Jungmin terlihat berbaring di sebuah ranjang. Kemudian terlihat tentara Jepang yang terlihat cupu, masuk ke dalam kamar. Berbeda dari tentara lain, tentara yang bernama Tanaka itu tidak memilih untuk mengecut Jungmin. Sebaliknya, ia menyuruh Jungmin beristirahat. Ia juga berkata Jungmin mirip dengan adiknya. Saat jam istirahat, para gadis terlihat berkumpul di area ladang luas. Karena telah mengalami banyak tekanan, salah satu gadis terlihat mengalami gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat gak berdaya, apalagi badan mereka sudah dipenuhi luka. Hari demi hari terus berlalu, perlakuan laknat kepada tentara Jepang itu pun masih belum berubah. Setiap hari mereka selalu rajin mencicipi serabi lempit para gadis, bukan hanya untuk bercocok tanam. Para gadis itu juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat. Saat sedang bekerja-bekerja, Jungmin menghampiri Yang He. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Ketika mereka akan kembali ke dalam, Jungmin tiba-tiba merasakan sakit di serabi lempitnya. Akhirnya ia diperbolehkan beristirahat sejenak di kamar. Saat terbangun, Jungmin melihat seorang mayat seorang gadis di balik tirai putih. Di wajah gadis itu dipenuhi luka. Jungmin pun langsung menangis karenanya. Beberapa hari kemudian, Jungmin bertemu dengan Tanaka. Lelaki itu memberi map kecil kepada Jungmin untuk memudahkannya keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin, Yang He beserta gadis yang lainnya pun berkumpul lalu
mereka berusaha keluar secara diam-diam dari sana. Tak lama setelah ini tentara menyadari bahwa ada beberapa gadis yang hilang. Mereka pun menyalakan alarm dan segera mencari gadis-gadis itu. Saat Jungmin dan kawan-kawannya telah sampai di hutan, mereka menyadari kalau salah satu teman mereka telah tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang, tapi mereka melihat gadis itu malah tertangkap, dan kini disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan pada temannya, Jungmin dan Yang He pun memutuskan untuk kembali, sedangkan teman yang satunya memilih untuk tetap kabur. Sementara itu para gadis yang ada di camp dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanyain satu persatu, siapa yang menjadi komplotan di dalam pelarian itu, tapi gak ada satu pun mereka yang mengaku. Sebagai hukuman mereka diminta untuk membuka baju dan disiksa semalaman sementara gadis yang ketahuan kabur dikurung dan gak diberi minum, sama sekali. Esoknya beberapa gadis yang sudah sakit-sakitan dan sudah tidak bisa melayani tentara Jepang, dibawa naik ke dalam mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata, mereka dibawa ke tanah lapang untuk dieksekusi. Para tentara pun mulai menembaki mereka, tapi karena kasihan, Tanaka memilih untuk menahan pelurunya, tapi karena hal itu, Tanaka malah ditembak oleh tentara lain. Setelah itu mayat mereka pun dibakar. 2 tahun berlalu, pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah baru, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat. Alhasil para pasukan yang di luar Jepang pun harus kembali ke negara asal mereka, untuk menghilangkan saksi. Para gadis dibawa dengan mobil ke sebuah tanah lapang. Sama seperti sebelumnya, di sana mereka disambut oleh tentara Jepang, yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Yang He yang ketakutan, Jungmin pun memberinya jimat yang didapatnya dari ibunya dulu. Tepat ketika mereka akan dieksekusi, muncul tentara. Sayangnya beberapa gadis gak berhasil selamat. Setelah itu Jungmin dan Yang He langsung berusaha melarikan diri. Ketika sedang beristirahat di lahan ilalang, tiba-tiba seorang tentara Jepang muncul dan mencoba menghabisi mereka, tapi untungnya, tentara Jepang itu langsung ditembak kepada tentara Korea. Jungmin dan Yang He pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi, tapi ketika Jungmin menoleh rupanya tentara Jepang itu masih hidup, dan bersiap menodongkan pistolnya ke arah Yang He. Jungmin pun langsung melindungi Yang He dari badannya. Alhasil ia pun tertembak dan meninggal seketika. Lalu berpindah ke tahun 1991, di mana seorang gadis yang bernama Eng Kyung, gadis itu dibawa oleh sang ibu untuk menemui tabib untuk disembuhkan. Rupanya ia korban dari penjahat serabi lempit, yang kabur dari penjara, sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak saat itu ia telah mengalami trauma berat dan gak mau berbicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan, bersama si tabib, ia pun mulai bisa berbicara lagi. Karena itulah, ia pun memutuskan untuk menjadi si murid tabib. Suatu hari ketika Eng Kyung membeli unbox, ia melihat jimat tua pemilik toko yang terjaga adalah Yang He. Tiba-tiba saja Kun Pyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat terbangun Eng Kyung membantu Yang He. Untuk membantunya rasa bersalahnya kepada Jungmin, yang telah ia tinggalkan seorang diri. Saat ritual berlangsung Yang He melihat Jungmin di hadapannya, Karen gak tahan lagi, Yang He pun pingsan. Lalu Eng Kyung kembali melakukan ritual untuk mengembalikan roh Jungmin dan yang lain agar bisa berpulang dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Jungmin yang pulang dengan membawa jimatnya. Di sana orang tuanya sedang menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali, dan film pun berakhir. Kali ini saya gak mau banyak komentar deh, film ini benar-benar bagus dan sangat menguras emosi. Good job lah buat orang-orang yang terlibat. Nah itu tadi guys untuk film hari ini. Bagi kalian yang ingin request film silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalahin lonceng notifikasimu, untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video lainnya.